Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bersyukur bila kita masih bisa menikmati ibadah doa Rabu di rumah kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, seperti ada tertulis dalam Mazmur 8 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan, dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 1-5. Jemaat terkasih, mari kita angkat suara pujian. Kita agungkan nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Sebab Kau Besar. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami masih bisa menikmati ibadah doa Rabu dari rumah kita masing-masing.
Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang tak berkesudahan, kami masih bisa menikmati hari demi hari kami. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa menyerahkan ibadah doa Rabu ini ke tangan kuasa-Mu dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Biarlah tangan kuasa-Mu yang menjamah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap memberkati kami satu persatu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat GBI Gemolong dimanapun berada, yang saat ini bersatu hati untuk menaikkan doa kita masing-masing. Tuhan, pada saat ini biarlah Roh-Mu menjaga dan melindungi kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini belum bisa mengikuti ibadah doa Rabu di rumah masing-masing. Kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi setiap aktivitasnya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan Yesus, kami serahkan untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan, biarlah setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terkhusus Bapak Pendeta kami nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau menjamah bibir lidahnya Tuhan, Engkau pakai beliau untuk menjadi berkat bagi jemaat GBI Gemolong. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami serahkan hanya ke tangan kuasa-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita meskipun di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, janganlah khawatir. Namun hendaklah kita tetap bersyukur karena Tuhan kita setia. Dia akan hadir dan memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Brilian, marilah kita pujikan pujian yang berjudul Yesus Kemuliaan-Mu. Persilahkan Bapak Pendeta Brilian untuk memimpin doa syafaat.
Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, bersatu hati, menyerahkan setiap pokok doa kita bersama-sama. Saya akan memimpin dalam doa syafaat pada malam ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Gemolong, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih anugerah dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup kami yang tiada henti. Kami nikmati hari lepas hari. Malam ini kami menyatukan hati kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing, dalam doa kami bersama. Bapa di surga, kami menyerahkan khusus untuk negara, negeri di mana kami cintai, Indonesia dalam nama-Mu. Tuhan, hingga hari ini kami terus bersatu hati, bersama-sama, bekerja sama untuk melawan virus corona yang hingga hari ini masih mewabah di negeri ini. Tuhan, Kau memberkati para pemerintah tingkat pusat hingga daerah, memberkati para gugus tugas mereka yang bertugas dalam penanganan masalah ini. Kami menyerahkan para tenaga medis dan seluruh warga masyarakat Indonesia dan juga bersama dengan penegak hukum, sehingga kami bersama boleh bersatu untuk melawan virus corona, bekerja sama dengan penuh kesadaran, menjaga diri kami mentaati semua anjuran, kebijakan, dan protokol kesehatan, sehingga kami boleh menikmati, Tuhan, pemulihan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati negeri ini, memulihkan negeri ini, dan memberikan keadaan yang lebih baik. Kami berdoa untuk para pasien yang hingga hari ini mereka masih dirawat, berikanlah mereka semangat yang baru, kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan daripada-Mu, sehingga mereka boleh kembali pulang berterima dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan khususnya malam ini untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, seluruh warga, Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Gemolong. Tuhan memberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menjaga hidup mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu, memberkati dalam pergumulan mereka, segala sesuatu yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan yang baik mengasihi kehidupan mereka, mengasihi kehidupan kami, keseharian kami, memberikan jalan keluar pimpinan, bahkan Tuhan menyertai menuntun dalam langkah hidup kami, memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang anak-anak-Mu hadapi. Demikian kami berdoa untuk pekerjaan mereka masing-masing. Berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Segala sesuatu yang mereka usahakan dalam usaha, swasta, wirausaha, semua kehidupan dan tanggung jawab pekerjaan mereka, dimanapun anak-Mu berusaha, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi kebutuhannya. Kami percaya Tuhan memelihara hidup mereka dengan cara dan jalan-Mu. Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati untuk anak-anak-Mu Tuhan dalam studi mereka. Tuhan berkati dari tingkat PAUD hingga sampai perguruan tinggi. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya, membuatnya berhasil bahkan dalam belajarnya di rumah masing-masing. Tuhan memberikan pertumbuhan, pengertian, dan hikmat. Memberkati juga anak-anak-Mu yang bergumul untuk pasangan hidup dan juga pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan dan menyediakan pekerjaan pasangan hidup yang sesuai seperti apa yang mereka kehendaki, dan apa yang mereka kehendaki semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Bila di antara saudara kami saat ini ada yang sakit, kami percaya Tuhan menjamah mereka, memberi kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan daripada Tuhan. Jika di antara saudara kami juga saat ini ada yang berulang tahun, mereka yang berbahagia, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Tuhan memberkati hidup mereka, bahkan dalam tumbuh kembang hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, memberkati gereja kami dalam pelayanan kami di tengah pandemi corona. Kami percaya Tuhan menjaga, memberikan pertumbuhan, perkembangan melalui anak-anak-Mu dalam pelayanan. Tuhan tetap menyatukan hati kami, Tuhan tetap memberikan kami sukacita, kedamaian, bahkan gereja ini semakin bertumbuh melalui setiap program ke depan. Kebutuhan anggaran kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati. Banyak jiwa baru yang dimenangkan, bahkan gereja ini hadir di tengah-tengah lingkungan, menjadi berkat, berdampak, dan menjadi terang. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Demikian ya Tuhan doa syafaat yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu
damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, bahkan pertolongan-Mu hari lepas hari kami nikmati dalam hidup kami. Demikianlah ya Tuhan, doa dan syafaat kami hamba-Mu naikkan. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Brilian. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama pujikan pujian yang berjudul Firman-Mu yang Kuasa. persilahkan Bapak Pendeta Brilian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan dudukkan kepala sebelum malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Malam ini segala pujian, doa kami naikkan kepadamu. Tuhan mendengar dan biarlah itu memuliakan nama-Mu. Doa yang terbaik yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dalam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau menuntun hamba-Mu,
dan juga jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, kami mohon penyertaan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di rumah kita masing-masing pada malam hari ini, kita berjumpa di layar kaca, dan kita akan tetap terus dalam doa kita setiap hari, bahkan pada hari ini, hari Rabu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dalam sebuah kitab seorang hambanya, yaitu Nabi Yesaya. Mari kita akan membuka di dalam Yesaya pasal 48, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul khusus, yaitu tentang hidup dalam tatanan baru. Hidup dalam tatanan baru, atau saat-saat ini saudara dikenal dengan istilah yaitu new normal. Tetapi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, hal ini khusus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada bagian ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang ini terbagi dari beberapa pasal, di antaranya pasal 1 sampai 39, kemudian pasal 40 sampai dengan 66. Dan khusus pada bagian yang kita ambil malam hari ini disebut dengan kelompok atau kitab Deutero Yesaya. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Yesaya menceritakan tentang Koresi dan akhir pembuangan dari Babel, kira-kira pada abad 6 sampai dengan ke-5 sebelum Masehi. Dan kedua kitab bagian ini menurut para ahli, dan mereka menyebut ada satu kesatuan teologis yang termuat di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 46 kira-kira sampai dengan pasal yang ke-48 menceritakan berbagai macam berkenaan tentang keruntuhan Babel, kerajaan Babel yang runtuh, dan kemudian kelepasan serta sampai kepada pemulihan Sion. Sekaligus diceritakan tentang kedaulatan Tuhan yang diproklamirkan. Selanjutnya juga berisi tentang kontras antara Tuhan dengan berhala-berhala yang di situ banyak sekali ditekankan. Tujuannya Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan pembebasan bangsa masuk pada zaman keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mengungkapkan suatu kemahakuasaan Allah yang terbukti di dalam sejarah hidup manusia bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Kemahakuasaan Allah diceritakan, diungkapkan, dan terbukti di dalam sejarah hidup manusia bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Ini terungkap dalam ayat 12 dan 13. Bapak Ibu Saudara, ayat 12, dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Bapak Ibu Saudaraku, pada malam ini khususnya kita akan memperhatikan kebenaran dalam firman Tuhan ini, dan ada dua kepentingan kebenaran yang akan kita ambil bersama-sama berkenaan tentang hidup dalam tatanan baru. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehendak Allah
terhadap atau di dalam ketetapannya. Kehendak Allah di dalam ketetapannya. Pasal 17 dengan sangat jelas, mari kita akan memperhatikan Alkitab kita masing-masing, diceritakan dan bahkan disebutkan di sana. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ada satu kejadian kehendak Allah dalam tatanannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa beginilah firman Tuhan penebusmu, bahwa ketetapan dalam kehidupan umat Israel yang akan masuk dan bahkan merasakan di mana Sion akan dipulihkan pada ayat pasal 49, terjadi restorasi di sana. Bapak Ibu Saudaraku, di sana datang bahwa ketetapan itu lahir dan dari Allah. Kemudian di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 17 ini juga disebut bahwa yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata kerja yang sangat menarik di sini, yaitu tentang mengajar dan tentang menuntun. Bapak Ibu, istilah mengajar sangat identik dengan melatih, sangat identik dengan memberikan suatu ajaran. Kemudian bergandengan dengan hal itu juga dikatakan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang memberi faedah. Faedah memiliki pengertian tentang yang benar atau sesuatu yang naik, kemudian juga yang berharga serta sesuatu yang menguntungkan. Kemudian pada bagian berikutnya juga disebut bahwa yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh, yang menuntun umat orang atau orang-orang Israel kala itu ke dalam suatu pemulihan, yaitu disebut yang harus mereka kehendaki dan bahkan mereka ikuti, yaitu menuntun. Allah menuntun mereka. Dalam pengertian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah memimpin mereka. Seumpama dalam sebuah gambaran, yaitu dalam perjalanan, dalam satu urutan baris. Bapak Ibu Saudaraku, disebut juga sebagai pengertian tentang membimbing atau berjalan di depan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian hal ini bergandengan tentang jalan yang harus engkau tempuh. Jalan yang harus engkau atau kau tempuh. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pengertian ini Allah datang dan memberikan satu ketetapan kepada bangsa Israel, di mana ketetapan ini lahir dari Allah sendiri, berasal dari Allah sendiri, segala peraturan yang dikehendaki Allah sendiri untuk ditaati dan dijalani sebagai bagian dalam kehidupan orang-orang Israel, umat-umat Allah dalam kehidupan mereka, di mana Allah, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada mereka, melatih mereka dari hari ke hari, dalam kehidupan mereka, dalam setiap waktu yang mereka hidupi, bahkan dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Sekaligus Allah juga akan menuntun mereka, di mana Allah akan berada memimpin di tengah-tengah mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, Allah akan membimbing mereka kepada suatu jalan, suatu cara, suatu kehidupan, pola yang baru yang harus mereka tempuh, di mana mereka tidak bisa menawar tentang rancangan Allah di dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini memberikan pengertian kepada orang-orang Israel sekaligus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, di mana Allah datang memberikan tatanan kehidupan baru bagi umatnya, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang-orang percaya, di mana Allah yang akan, Bapak Ibu Saudara, melatih kita, menyertai kita, memberikan kemampuan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup sesuai dengan ketetapannya. Sekaligus Bapak Ibu, Allah pun tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Allah di sini akan memimpin dan membimbing saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka pengertian ini memberikan arti kepada saya dan Bapak Ibu dan Saudara, termasuk bagaimana ketika setelah umat Israel mereka mengalami penindasan, kemudian mereka tahu
hidup dalam kerugian-kerugian, Bapak Ibu Saudara, karena penjajahan itu, maka Allah melatih hari-hari depan dalam kehidupan orang Israel setelah mereka mengalami penindasan untuk mereka mampu mengangkat hidup mereka kepada hal yang lebih benar dalam hidup mereka. Kemudian Allah juga memberikan daya, kemampuan bagi mereka, semangat yang baru, spirit yang baru, untuk mereka menempuh hari yang lebih baik ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengertian ini memberikan satu pemahaman, bahkan keyakinan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, di mana hari demi hari, sesungguhnya Allah sedang menuntun kita, Allah sedang mengajar kita, untuk kita hidup di dalam ketetapannya, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hukum-hukumnya, bahkan dalam sesuatu hal, semua yang dikehendaki Allah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saya dan Bapak Ibu Saudara berjalan sendiri dengan kemampuan dan kesanggupan yang lahir daripada kita. Karena kita tahu kita adalah manusia berdosa, semua serba terbatas, bahkan pikiran hati kita condong kepada dosa. Tetapi saat ini ketika Allah sudah membebaskan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam kehidupan tatanan yang baru, di sini Allah menginginkan supaya saya dan Bapak Ibu Saudara kita siap dalam dilatih Allah untuk kita hidup di dalam jalan-jalannya. Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita mampu dan menerima di mana Allah membimbing kita, menuntun kita. Tidak ada Allah yang seperti Dia yang membawa kepada suatu kebaikan bagi hidup umatnya selain daripada Allah kita yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang menuntun dan membawa kita ke dalam cinta kasih dan anugerah-Nya yang mulia. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita untuk kita sanggup menghadapi hari-hari depan, Bapak Ibu Saudara. Jika orang Israel atau umat Israel, mereka menikmati, bahkan mereka tertindas oleh segala kehidupan di dalam penjajahan dan perbudakan. Saat ini mereka dibawa kepada suatu pemulihan dan tatanan kehidupan baru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah juga memimpin hidup kita ke dalam jalan, cara yang harus kita tempuh ke depan. Selain Allah memberikan kemampuan, selain Allah memberikan semangat yang baru dalam hidup kita, daya yang baru untuk hidup, Allah yang melatihnya, demikian juga Allah membimbing kepada jalan di mana kita harus tempuh di dalamnya. Tidak bisa umatnya harus mengingini atau hidup di dalam jalan dan kemauan mereka sendiri. Karena hidup mereka telah ditebus, bahkan dimiliki. Hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sudah dimiliki oleh Allah. Sehingga jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sesuai dengan ketetapan ini. Bapak Ibu Saudaraku, ketetapan yang Tuhan inginkan untuk kita jalani dalam hidup kita bukan hanya sekedar karena kemampuan kita, tetapi di mana Allah hadir dan Allah menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, di sini adalah kehendak Allah di dalam ketetapannya bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lantas kemudian Allah di sini Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar memberikan ketetapannya untuk kita jalani dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Tetapi juga ada berkat hidup ketika kita ada di dalam ketetapannya. Ada berkat hidup di mana saya dan Bapak Ibu Saudara ada di dalam ketetapannya. Mari kita akan melihat di ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Bapak Ibu Saudara, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kemudian, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sungguh luar biasa, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sini berkat di mana Allah sudah sediakan bagi kehidupan umatnya, bagi orang-orang Israel dalam pemulihannya, ketika Allah hadir dan memberikan ketetapan dalam kehidupan mereka, supaya mereka mengikutinya, maka Allah di sini pun memberikan suatu berkat hidup bagi kehidupan orang-orang yang dikasihinya, di mana mereka akan memperhatikan, bahkan mereka yang memperhatikan segala perintah-perintahnya.
maka bagi hidup kita, saya dan Bapak Ibu Saudara pun akan mendapatkan berkat hidup di mana saya dan Bapak Ibu Saudara hidup seturut akan kehendaknya, hidup seturut akan ketetapan-ketetapannya. Bapak Ibu Saudaraku, sungguh indah. Ada dua berkat dalam kehidupan umatnya ketika dia hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah berkat damai sejahtera, kemudian yang kedua adalah berkat kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu damai sejahtera apa yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat dalam hidup kita, kebahagiaan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera disebut seperti dalam kebenaran firman Tuhan ini, sungai yang tidak pernah kering. Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera memberikan pengertian tentang mengambil satu istilah yaitu shalom yang sering sekali kita dengarkan, yang memiliki pengertian tentang kesejahteraan, kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran. Ini berkat tentang damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, istilah kedua yaitu tentang berkat kebahagiaan. Kebahagiaan apa dan apakah sama dengan dunia ini? Mari kita akan lihat bahwa kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan mengambil satu istilah tentang sedekah atau kebenaran atau kejujuran atau keadilan, bahkan memberikan pengertian tentang moral kebajikan. Bila hal ini dimengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa kebahagiaan yang dimaksud adalah tentang kebajikan moral, tentang hal-hal yang mendatangkan keadilan, tentang hal-hal yang bernilai kejujuran, berarti berkat bagi setiap orang yang mengasihinya, hidup dalam ketetapannya akan merasakan berkat ini. Jika kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang percaya yang hidup dalam ketetapan Allah, dalam kehendak Allah, di mana Allah sendiri yang menuntunnya, maka berkat di dalam damai sejahtera, berkat di dalam kebahagiaan, yaitu nilai-nilai moral kebajikan, yaitu bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara akan mampu melakukan kehendak Allah sesuai ketetapannya, dan kita diberikan suatu hikmat untuk hidup di dalam berkat-Nya yang penuh dengan kedamaian. Bahkan kita hidup di dalam tatanan yaitu tentang kebahagiaan Allah atau hidup di dalam moral yang baik. Kebahagiaan ini bukan hanya berarti tentang sesuatu yang hanya membanggakan pikiran dan hati yang sementara waktu saja seperti yang dunia berikan, tetapi kebahagiaan ini lebih kepada nilai-nilai kehidupan, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam nilai-nilai kehidupan yang penuh dengan moral kebajikan, kejujuran, bahkan keadilan. Ini adalah kebahagiaan bagi kehidupan orang-orang yang dikasihi Allah. Nilai-nilai kebahagiaan inilah yang menghidupi dalam kehidupan pikiran dan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan kita di mana saya dan Bapak Ibu Saudara mampu hidup di dalam moral kebaikan, di mana kita mampu hidup dalam kehidupan penuh dengan keadilan, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita adalah hidup di dalam kejujuran dalam hidup kita. Ini adalah kebahagiaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam nilai-nilai moral, di mana ini adalah kebahagiaan bagi kita, maka saya dan Bapak Ibu Saudara akan hidup dalam kesehatan, hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam kesejahteraan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah berkat yang dianugerahkan bagi orang percaya. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam ketetapan Allah, maka dua berkat ini akan kita rasakan dalam hidup kita. Di mana saya dan Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita adalah melakukan kehidupan dengan sesuatu yang bijaksana, yang baik dalam hidup kita. Di mana saya dan Bapak Ibu Saudara setiap hari, setiap waktu, hari ini, hari esok, bahkan hari depan, kita merancangkan kehidupan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan merasakan kebaikan di sana. Karena apa? Kita diberikan hikmat oleh Allah untuk menikmati, mengerjakan hidup kita di dalam hal-hal yang penuh dengan kebaikan, kejujuran, keadilan, bahkan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Ini adalah nilai yang tidak terhingga bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hal ini senafas dan seirama, sewarna
ketika bangsa Israel, ketika mereka merasakan kerugian dalam kehidupan mereka, hari demi hari dalam penjajahan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Allah melepaskan bahkan memulihkan mereka, kemudian Allah memberikan ketetapan di dalam hidup mereka. Dan barang siapa yang memperhatikan perintah-perintahnya, bahkan Allah melatih serta membimbing mereka, maka berkat akan kedamaian sejahteraan dalam kehidupan mereka, di mana mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, kehidupan yang penuh dengan kesehatan, bahkan kedamaian, kemakmuran. Di sini juga saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud di mana saya dan Bapak Ibu Saudara menghidupi nilai-nilai kehidupan yang baik. Ke depan sampai nanti seterusnya kita akan mengikuti, bahkan kita akan senantiasa melakukan segala nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita, nilai-nilai keadilan dalam kehidupan kita. Pikiran dan hati kita seperti yang dikehendaki oleh Allah kita. Demikian juga Tuhan Yesus menginginkan supaya pikiran dan perasaan kita ditaruh bersama-sama di dalam pikiran dan perasaan Kristus, di mana Kristus menginginkan supaya saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalamnya, sehingga melaluinya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan ketetapan-ketetapannya yang baru dalam kehidupan kita. Maka Allah akan memampukan kita, memberikan daya, semangat, membimbing, memimpin kita. Bahkan kita merasakan, Bapak Ibu Saudara, akan berkat daripadanya, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat di rumah masing-masing, nikmatilah hidup, tinggallah hidup di dalam kehendaknya. Maka hari-harimu akan damai sejahtera, hari-harimu akan menikmati kebahagiaan hari ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah masing-masing, merenungkan kebenaran ini, sehingga hidup mereka dalam ketetapan Allah. Sehingga hari-hari depan mereka boleh melihat, boleh merasakan akan kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Karena Tuhan yang melatih, membimbing, menuntun, bahkan Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga hidup mereka dalam kebenaran. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba menaikkan doa ini, dan kebenaran firman kami hidup di dalam hidup kami masing-masing. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Brilian. Kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup dalam doa Rabu pada malam hari ini di rumah kita masing-masing. Bapa di surga, kami naikkan syukur Tuhan memberkati dalam rangkaian doa kami pada malam hari ini. Seluruh pujian penyembahan kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan demikianlah doa yang telah kami naikkan kepadamu.
Tuhan memberkati, menjawab seperti yang Tuhan kehendaki terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam semua perjuangan hidupnya. Tuhan Yesus memberkati hari ini sampai selamanya. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu dalam perjuangan ke depan, naungan kasih Tuhan dan kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah Engkau dalam hidupmu, kiranya kemurahan, cinta kasih, dan damai sejahtera Tuhan dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus semakin nyata atas kehidupanmu dan melimpah dalam hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba menaikkan doa berkat malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.